Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, syadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, ini membongkar pemahaman tentang al-Islam. Ada, meskipun tidak semua, yang berpikiran bahwa agama itu untuk kematian. Sehingga ada kesan, kenapa orang tidak mau atau takut meninggal, gak punya bekal, dan bekalnya tuh kanon agama, gitu kan. Padahal Masya Allah, agama itu bukan untuk bekal kematian, tetapi agama itu adalah petunjuk untuk menjalankan hidup. Supaya apa kita menjalankan hidup pakai agama? Supaya hidup kita benar secara individu, secara keluarga, secara bermasyarakat dan berlingkungan, ya, pergaulan kita dengan semesta. Irhamu ma fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi semua yang ada di muka bumi, maka semua yang ada di langit, terkhusus Allah Subhanahu wa taala tentunya akan menyayangimu. Itu maksudnya apa kalimat itu? Kenapa kita harus menyayangi semuanya? Ini awalnya. Dari kalimat ini kita mendapatkan perintah ibadah untuk perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita untuk ibadah, dan ibadah harus memberikan makna, menyelamatkan diri, keluarga, lingkungan, dan semuanya. Semua yang ada di muka bumi ini harus kita selamatkan oleh pribadi kita. Jadi satu, pribadi kita memberikan kemanfaatan kepada banyak pihak. Itu agama. Kenapa saya sholat? Ya supaya saya memiliki karakter, dan saya yang sholat ini baik kepada semua orang, kan itu. Baik kepada semua hal, baik dalam memperlakukan amanah. Saya punya motor, saya cuci. Kenapa dicuci? Ini analogi. Saya aja harus 5 kali berwudu, masa motor saya nggak kenal air, kan itu ya. Kenapa harus dicuci? Supaya ketahuan kan. Kalau motor dicuci itu kan ketahuan, nanti baut yang hilang, apa yang ban yang kempes, apa ketahuan gitu ya kan, kekurangannya. Terus diservis rutin. Seperti itu. Jadi sama, sholat juga berwudu. Jadi makna dari sholat kita terjemahkan, kita aplikasikan kepada sikap-sikap kita yang lainnya. Seperti itu. Bahkan Allah mengingatkan, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka untuk orang-orang yang sholat yang lalai dari sholatnya. Artinya apa? Ya, sholat itu harus berpengaruh kepada pembentukan karakter. Jangan sampai sholat terpisah dari pembentukan karakter. Ini penting sekali. Nah, karena itu sahabat, hati-hati. Semua perjalanan hidup kita harus memiliki nilai ibadah. Dan semua ibadah kita harus berpengaruh kepada lingkungan, kepada kehidupan kita, kepada karakter kita. Sebuah perintah sederhana dari Rasulullah, mulailah makan dengan bismillah. Kan doa makan itu bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allahumma barik lana fima razaqtana faqina adzabannar, itu hadisnya lemah. Ya sudah, pakai basmalah saja, bismillahirrahmanirrahim. Nah, artinya apa? Kata Rasulullah, kalau kita lupa mengucapkan bismillah, itu artinya setan yang membuat kita lupa mengucapkan bismillah. Karena setan suka kita makan dalam keadaan tidak halal. Artinya apa? Makan kalau halal, dia akan berpahala. Tapi kalau tidak halal bisa saja bukan haram ya, bisa saja mubah. Artinya makan itu hanya sekedar kenyang. Seperti itu. Tadi kita makan, bismillah tuh. Serius, asli itu teh. Bisi main gerewak abong kabuli gitu kan. Kebuli. Nah, jadi kenapa harus bismillah? Supaya makanan kita jadi ibadah. Kenapa ketika kita naik motor kita harus bismillahirrahmanirrahim majraya mursa atau bismillahirrahmanirrahim? Supaya jadi ibadah. Supaya semua hayatuna kulluha ibadatun, kata Ali bin Abi Thalib. Hidup kita semuanya ibadah. Nah, karena kita tahu hidup kita beribadah, hidup kita ibadah, harus memberikan pengaruh kepada perilaku kita begini. Ya, Arif hormat sama saya tuh. Ngangguk gitu ya. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Dia memberikan penghormatan sesungguhnya nggak kepada saya? Ya, harita waktu itu. Dan saya tidak tahu sesudah itu apakah betul dia menghormati saya. Wallahu alam. Misalnya saya memberikan nasihat, Rip, kalau pakai mobil jangan ngebut.
Kalem aja, yang penting sampai dan tidak telat. Supaya tidak telat prepare berangkatnya lebih dulu kan itu ya. Itu saran saya. Ternyata Arif pakai mobil ngebut. Padahal pada saat ketemu sama saya dia ngangguk, "Assalamualaikum Pak." Nah, ketika Arif mengucapkan salam kepada saya, "Assalamualaikum," dengan penuh sopan santun, itu pada saat itu dia seperti mengabdi, artinya seperti menghormati saya. Tapi ternyata dia tidak menghormati saya karena ternyata nasihat saya tidak diikutin, itu loh. Persis ketika kita ucapkan Allahu Akbar dalam sholat, Allahu Akbar, seperti hamba yang merendah, tapi di luar itu dia sombong. Wah, karena motor batur ngebut susul, batur ngelaksonan takol, wah itu sombong dia. Nah, kesombongan itu menunjukkan sholat tidak? Tidak, karena orang sholat itu harus merendahkan itu ya. Jadi, saya paham bahwa ternyata hidup ini untuk ibadah, karena memang kita diciptakan. Kenapa Allah menciptakan kita hidup untuk ibadah? Ya supaya kita ngerawat diri kita. Gini, saya diciptakan oleh Allah untuk apa? Ibadah, oke. Tong asa-asanya, ini bukan forum serius. Terus saya punya rumah tangga dari Allah ini untuk apa? Untuk ibadah. Kemudian rumah tangga saya hidup di sebuah RT. Hidup rumah tangga di RT itu untuk apa? Ibadah. Kalau saya ibadah, maka rumah tangga saya akan bagus. Kalau rumah tangga saya ibadah, RT saya akan bagus. Kalau se-RT semua ibadah, insya Allah RW kita bagus terus. Ini akan memberikan dampak bagus kepada banyak pihak. Itu yang namanya ibadah. Jadi jangan sebut saya sudah sholat kalau saya masih jahat sama istri. Itu. Kenapa? Misalnya ya sebut saja Iwan marah sama istri, kadede teh ngambek, wah buletak, jeung main ieu teh geuning para bisbol. Wow. Untung KD lain KD. Rada-rada gedenya itu KDRW lain KDRT gitu. Nah itu. Untung dedena jagoan. Nah, tapi pada saat itu Iwan sedang sujud tidak kepada Allah. Sujudnya Iwan kepada Allah, merendahnya Iwan kepada Allah tuh membuat Iwan bisa menghargai ciptaan Allah enggak? Tidak. Artinya dia sujud enggak? Enggak, itu. Oh, jadi sholat kita tuh harus berpengaruh kepada perilaku kita. Jadi nggak bisa kita sholat saja kali kalakuan anger, nggak bisa. Ada baheula, ini bukan iklan ya, STMJ. Sholat terus maksiat jalan, nggak bisa, nggak boleh, nggak ada itu, nggak ada sholat terus maksiat jalan. Mas, ketika seorang sholat terus kemudian dia maksiat, pada saat itu dia sedang kehilangan sholatnya. Iya kan? Karena sholat harus memberikan dampak perilaku kepada kita, seperti itu. Jadi agama untuk apa? Untuk kehidupan kita, bukan untuk kematian kita. Perlu bekal nggak kita untuk meninggal? Perlu nggak? Serius ya, perlu Jos? Enggak lah, nggak perlu. Kalau kita sudah dijamin ahli surga, sudah di surga mah all in, Allah akan merawat kita. Bener, perlu bekal tuh. Karena masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal soleh kita kan? Iya enggak? Karena masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal soleh kita. Terus amal soleh kita untuk apa? Amal soleh kita untuk memberikan dampak kepada kehidupan kita. Dan ketika kita beramal soleh dan berdampak baik kepada kehidupan kita, Allah sayang kepada kita dan Allah berikan rahmatnya, kemudian kita mendapatkan surga. Itu. Jadi bukan karena sholat kita masuk surga. Orang yang tidak sholat mah sudah jelas. Passwordnya untuk masuk surga tidak ada gitu kan. Oh, Hasan baik pisan, siapapun dia bantu. Kadang-kadang tidak ingat waktu, tidak ingat finansial, tidak ingat tenaga, dia bantu semuanya. Dia bantu semuanya. Tapi itu sholat. Tapi itu sholat ke surga mah. Oh, karena passwordnya untuk masuk surga dia tidak pakai kan itu. Seperti itu. Nah itu. Jadi ini bahasa das adlatif al-Ustad. Beliau mengatakan sholat itu passwordnya. Pengen masuk surga itu sholat passwordnya. Saya suka bahasa itu. Nah kemudian setelah kita beramal soleh, memberikan dampak yang bagus pada orang lain, itu akan disebut amal soleh kalau memang betul-betul kita sudah melakukan rukun Islam. Pertama, syahadat. Kita meyakini betul bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yakin tidak ada Tuhan selain Allah? Yakin. Yakin kita bergantung pada Allah saja? Yakin. Alhamdulillah kalau yakin. Asli ya. Kalau nggak punya uang mal kerung. Asli.
Asli asli ngagarong we. Moal nempokeun gitu. Jadi kalau betul tergantung hanya apa? Allahu ahad. Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang akan mempengaruhi hati kita kecuali Allah. Sepakat? Setuju ya? Kang Ojos lagi anteng jalan sambil nyebut sepanjang jalan terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aya nu geulis la ilaha illallah. Bari jeung turun tina trotoar muntas ka trotoar la ilaha. Itu di hatinya terpengaruh oleh kalimat la ilaha illallah atau oleh dia? Oleh dia. Oke, ketika hatinya terpengaruh oleh dia, dia sedang mendapatkan bukti bahwa la ilaha illallahnya belum ikhlas. Ketika la ilaha illallah meninggalis terus mau dikejar si perempuan itu, kemudian dia mundur lagi enggak. La ilaha illallah lempeng deui kan. Baru la ilaha illallahnya sukses teruji kan itu. Jadi enggak bisa kita mengucapkan la ilaha illallah sudah dinyatakan diterima oleh Allah kalau masih kena ayam mengkolna karena asyhadu alla ilaha illallah. Kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Itu. Mending malam ini dapat surga meninggal atau 10 tahun lagi meninggal dapat surga? Malam ini. Mending meninggalnya 10 tahun lagi tapi malam ini dapat uang. Tapi 10 tahun lagi belum tentu ke surga, mending mana? Mendingan malam ini ke surga kan itu ya. Itu namanya sudah la ilaha illallah. Betul-betul. Kemudian ketika semua makan dan kita nggak kebagian dan kita sedang lapar, aya kesel tuh. Ai mun teu nyisakeun. Dasar si RW. Rewog ya. RW 0 genep. Dasar si rewog. Ketika saat itu dia kesal kepada yang tidak menyisakan makanan, itu artinya apa? Dia sedang tidak yakin bahwa Allah sedang menyiapkan makanan lain yang lebih baik dari itu. Iya kan? Dia sedang tidak yakin, dianggap itulah yang paling dia butuhkan dan orang lain yang nggak ada yang ngerti, padahal Allah yang lebih ngerti daripada orang-orang itu, dan bahkan lebih ngerti dari diri kita sendiri. Bahkan sahabat, siapa yang mencintai kita dan sangat mencintai kita? Diri kita sendiri atau keluarga kita? Bukan. Diri kita pun sering tidak mencintai kita. Allah yang jauh lebih mencintai kita daripada kita. Iya kan? Buktinya apa? Kalau kita betul-betul mencintai diri kita sendiri, kita akan selektif untuk makan, tidak mengambil makanan-makanan yang berpenyakit. Sepakat? Ya. Tidak akan sembarangan makan. Dor makan domba. Atuh disuruh ku domba ge. Dan domba ge embungan di dahara tuh. Kan itu ya. Ya, nah itu. Jadi ada kondisi yang Masya Allah. Oh, ternyata kalimat la itu rukun Islam. Yang pertama syahadat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Yakin Muhammad utusan Allah? Oke. Ada nggak Allah mengutus yang lain selain Nabi Muhammad setelah itu? Nggak ada lagi. Boleh nggak Kiai Haji Arif Pribadi Mustafa PhD, ya, PhD profesor di belakangnya, mengeluarkan fatwa sholat subuh yang pas itu 1 rakaat, karena kita akan sibuk siang hari dan Allah akan maklum. Boleh nggak saya percaya itu? Nggak bisa, tuh bisa. Dia bukan nabi. Allah mengizinkan seorang mengubah hukum. Nih, selain nabi ya, ada yang selain nabi boleh diizinkan mengubah hukum. Siapa? Bapak. Dari anak perempuannya mengubah hukum yang tadinya haram jadi halal, yang tadinya maksiat dari ibadah, hukum akad nikah. Perjanjian seorang laki-laki di hadapan bapak si perempuan sama dengan perjanjian yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang berkhianat kepada istri, bukan istri yang dikhianatinya, tapi Allah yang dia pernah berjanji kepadanya. Itu. Ya, ketika Andi melotot sama istri karena kesel sama istri, itu Andi bukan marah sama istri. Pada hakikatnya Andi sedang kecewa kepada Allah. Hari bawaan mah meureun istri ge moal kerung meureun.
atau nyamun bawaan moal daekeun gitu. Jadi ketika kita marahi istri, pada saat itu kita sedang menghinakan takdir Allah. Anggi punya istri yang ini, Anggi kesel, Anggi marah. Padahal ketika istri salah, itu Allah sedang memberitahu kepada kita sesuatu. Dia sedang memberitahukan kita sesuatu seperti tadi cerita yang saya nyebrang itu. Ada orang nyebrang, saya ngerepsit. Yang salah tuh yang nyebrang cek sasage. Tapi saya lebih memahami bahwa Allah sedang mengingatkan saya untuk hati-hati kan itu. Istri minta duit, ya sudah kesal sadar. Istri saya minta uang terus. Bayangkan mendisiga minum obat pagi siang sore. Minta duit. Pagi-pagi majarkan untuk belanja, siang-siang untuk ke pengajian bareng teman-teman, sore-sore atau buat makan sore. Aduh, cangkul Ustaz. Istri salah. Kalau minta terus seperti itu. Henteu. Bukan istri salah, tapi Allah sedang mengingatkan, Anggi, kamu tuh masih punya potensi, punya penghasilan 100 juta sebulan, cari yang bener. Itu. Kan gitu, sementara ini dia ngasih nafkah ke istrinya 20 juta misalnya sebulannya. Ternyata istrinya minta terus. Kenapa istrinya minta terus? Karena Allah sedang memberitahu Anggi bahwa Anggi punya potensi untuk bisa dapat 40 juta, 50 juta sebulan. Gitu maksudnya. Nah tinggal kreativitas kita untuk mencarinya kan itu. Hah? Syukur, kreatif. Kita harus kreatif. Aya pagar imah tetangga prabut jual. Eta kreatif gitu. Nya pokoknya gitu lah. Nu halal gitu gitu. Nah, jadi sering ada kondisi dia berbuat salah atau gini, istri sakit. Istri sakit itu apa? Misalnya kita malas nganter-nganter dan memang sakitnya geus menahun atau geus rutin eta mah. Mungkin karena kita cuek kepada orang lain, kalau kepada istri khususnya, kalau istri sakitnya orang hoream atau keluarga sakit orang rada hoream gitu. Oleh Allah dipus dengan istri yang sakit. Yes. Itu apa maksudnya? Kamu tuh sedikit pahala kamu, amal soleh kamu yang luar biasa di luar sana tuh gak cukup. Kalau kamu di rumah gak cukup. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari penyakit. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari malapetaka. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari keburukan dunia akhirat. Hoyo we bakti sosial kemana-mana ri. Pamajikan gering teu diantar pan edun teh. Menurut saya istri dulu lah, karena istri amanah. Orang lain mah bisa jadi amanah bisa tidak kan itu. Jadi titip ya kalau punya istri nanti. Pokoknya cekek we. Artinya meskipun hoream titip, udah antar aja ya. Antar aja udah. Bawa aja ke rumah sakit, dok nitip dok. Taya bisi bade yang ngajak ameng dokter Kapun Bojo. Lain deh cerita. Nah pokoknya mah gitu ya lah. Nah ini hal yang penting sekali untuk kita pahami. Tidak mungkin Allah berikan kepada kita satu kondisi yang membuat kita marah, yang itu buruk untuk kita. Nggak mungkin. Pasti baik. Nah itu syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oh, Rasulullah itu utusan Allah. Kalau begitu Rasulullah lah tempat bertanya kita. Ya kan? Farudduhu ilallah wa rasuluh. Kalau kita ada masalah, tanyakan kepada Allah dan Rasulnya. Oke. Contoh tentang apa? Rasulullah itu uswatun hasanah. Contoh yang sempurna. Contoh dalam hal apa? Dalam hal ibadah. Udah nggak perlu lagi ditambah, nggak perlu lagi dikurang. Terus contoh dalam hal apa lagi? Akhlak. Kemuliaan. Kita lihat. Tidak ada manusia yang paling sempurna romantisnya kecuali Rasulullah. Saya sendiri tidak begitu banyak membaca tentang romantisnya Rasulullah, tapi itu digambarkan manusia paling sempurna dalam romantis. Pan ari urang mah romantis teh jalan kemana patung tun-tun ya itu. Ya saya pernah itu jeung si Umi ente patung tun-tun aslina di didinya di mana? Di Gasibu. Jalan pagi berembun teh. Pak tuh Pak pegangan Pak meh mesra edun. Sekurang teh hayang pacepang-cepang si eta. Muah geus gede. Kan kalau seumur saya patung tun ngandon gejednya. Ngadon laun jalanannya. Mending bebas merdeka kan kepat. Dah. Jalan terus pas kan putaran teh agak oval gitu. Pas di putaran lurus di depan ada yang patung tun. Tuh patung tun. Saya jeung aya contoh dilah. Nah HTT-nya saya tuh orangnya enggak romantis. Just teu romantis. Akhirnya saya bilang iseng teh wawanianan susul kata.
Wah, madik-dik tuh orang teh duaan nyusul nu patong tun. Ternyata tunanetra. Akhirnya saya bilang sama istri saya, naik, mau naik hakan. Udah akhirnya saya bebas merdeka. Itu romantis ya. Ternyata romantis itu tidak selalu dalam bahasa eceng ya. Ya bukan eceng Idris. Dalam bahasa clever bukan. Tapi romantis itu bisa saja dalam bahasa Judes seperti itu kita membuat yang kita sama-sama bisa tersipu ya dengan Judesnya. Pas nyusul tunanetra, hayang, hakan. Senyum kita kan itu romantis. Nah, walau alam. Tapi yang jelas contoh akhlak terbaik hanya Rasulullah. Kemudian rukun Islam yang kedua, salat. Masya Allah. Itu akhlak dari Allah, dari mengikuti apa yang Allah inginkan, mengikuti apa yang Rasul contohkan, dan karakter yang hadir dari salat kita. Kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam salat itu kalimat ikrar itu. Saya akan selamatkan saya dan semua orang di sebelah kanan saya dan semua orang di sebelah kiri saya. Semua akan saya selamatkan. Syarat supaya saya bisa menyelamatkan orang, saya harus pintar. Benar tuh? Bisa tuh menyelamatkan batur mun bodoh. Punten dia pangnawiskeun, ieu teh hargana 300, abdi hoyong nawis 100. Bodoh mending maeser nu 300 awis. Pan gaya. Memang sih kadang-kadang saya suka nawar naik. Nah, apa ini 400, udah 450 aja kan itu. Saya sok itu tah pernah beberapa kali gitu. Nah, apa batur mah dari 400 nawar 3,5 nambah Bapak mau 450. Bae gaya urang meulina mahal, gaya teu. Pan urang sok hayang gaya. Nah, betul tara meuli nawar mahal hayo. Ari gumasepnya mun satakar kebek tapi nawar edan-edanan pan asa teu kasep pisan. Bener tuh. Pengen disebut kasep, nawarna naik. Mang sabaraha handphone 25 juta. Waduh, di counter handphonenya. Wah, meni mahal mang 25 juta. Ku saya meuli hiji tah 27 juta. Tah, eta bener gaya pisan. Setuju? Hayana sok percuma gagah kasep di topi make rantainya. Ari tato di dia gambar dolar. Wah, gaya ari nawar edan-edanan mana sateu pantes. Itu. Jadi, ternyata syarat menyelamatkan orang harus pintar. Terus mungkin nggak saya bisa menyelamatkan orang kalau tidak kuat? Cep punten pangangkutkeun emak kirang kiat pangangkutkeun kana motor ya. Aduh, mah mesti berat kieu. Mah terus kumaha nyalira abdi ngadoakeun. Teu bisa. Sok mah malam moal teh cengklak mah abdi ngadoa di dieu. Teu bisa. Tidak akan disebut menyelamatkan orang kalau kita lemah. Kan itu ya. Nggak mungkin bisa nyelamatin orang. Terus kitanya sakit-sakitan, bisa tuh nyelamatkan batur mun gering-geringan orang, ha? Nggak bisa. Sok jos, di jalan Surapati ada ibu-ibu mau nyebrang, ojos begang pisan bari TBC terus batuk-batuk. Jangkung di keundakeun angin euna gitu. Terus udah gitu teh batuk-batuk. Aduh, mak. Nuju naon, mak? Rek mentas. Yuk disarengan ku abdi. Kira-kira percayain moal. Mau nggak aing bisa sorangan, gelanya guys. Kan gitu meren. Bari aing bisa, kebayang tuh. Ojos harus sehat, pinter, kuat, sehat, beunghar, kudu beunghar teh. Untuk apa? Bukan untuk kepuasan mulut kita, telinga, hidung, mata, perut, hati kita, bukan. Kaya itu untuk bisa memberikan salam kepada orang lain. Itu. Sebarkan salam itu dengan kekayaan kita. Kan bisa meren. Maka karena menilami didinya langsung, ya nawar sayur saya, nawar wortel meni 150. Mat hayang 100 cukup, meureun dapat teu boga deui duit. Tenang mamang sabar emang 150 200 tati abdi pasikeun beres meureun. Ku beunghar mah gampang nyalametkeun batur teu kudu si emak teh pasea jeung tukang wortel bener. Sok sia mun teu 100 ku aing dikadek pan bisa kitu. Bahaya sih emak. Artinya luar biasa kan, bisa kaya, sehat, kuat, pinter, dan semua kelengkapan kepribadian. Ini ungkapan dari ikrar salam kita. Tong ngomong assalamualaikum lah, mun kira-kira leuleus keneh. Aduh, assalamualaikum. Geus teu kudu lah, harus kuat. Kecuali memang sudah kita mendapatkan takdir dari Allah. Perlu nggak kalau kita sakit masuk ke rumah orang pakai assalamualaikum? Teu kudu ini da gering.
Nyalah. Jebakan Batman. Ya, jangan naon ulina tuh nu gering. Ya orang udah sakit udah. Ya, seperti itu. Tuh syahadat, salat. Kemudian saum. Saum dulu aja lah ya. Saum, ada yang zakat dulu, ada yang saum dulu. Saum. Masya Allah, karakter saum luar biasa kan. Kita sudah tidak akan pernah takut lapar seperti saudara-saudara kita di Gaza. Saudara kita di Gaza meskipun berdarah-darah dia tidak ingin kenyang. Mungkin dia juga tidak minta makan. Karena dia yakin kalau mati mereka akan dapat makan di surga sana. Siapa orang paling berbahagia? Mereka yang terbiasa lapar di Gaza atau kita? Yang di Gaza. Saya protes kepada siapapun yang berencana untuk memindahkan anak Gaza ke Indonesia. Bawa anak Gaza ke Indonesia yang yatim-yatim itu. Supaya apa? Supaya kita sekolahkan di sini. Hei, jangan bawa anak Gaza. Biarkan dia tumbuh besar menjadi pejuang yang mempertahankan Gaza pada saatnya. Kalau dibawa ke Indonesia terus gaul jeung orang Cianjur, orang Bandung, jeung orang Cimahi kira-kira jadi melenoy tuh. Bisi jadi melenoy kan itu. Biarkan dia kuat. Cicing yang Arif di Leuwi Gajah bahaya. Yes. Seperti itu. Atau di Cicaheum nangkring di Stamplat. Guys. Misalnya ya, sekarang Stamplat Cicaheum udah pindah ya. Itu. Jadi Masya Allah. Jangan dipindahkan, mereka tuh orang paling bahagia di Gaza itu. Pada saat mereka tidur, adik kakak bicara sama kakaknya, kakak, kalau besok saya tidak bangun berarti saya sudah bangun di surga. Saya sudah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagai nenek moyangnya itu kan. Kata kakaknya, insya Allah kalau kakak juga tidak bangun berarti kakak sudah di sana. Tapi kalau masih bangun berarti kita harus intifada. Kita harus lempari Israel itu. Kan itu bahasa orang bahagia bukan sih? Bahagia. Pan urang mah boro-boro sieun ku bom. Aya kalangkang liwat ke langsung kieu. Asa jurig liwat rudet urang mah. Nya ku eta ku pamajikan geus ya. Nya eta mah curhat namanya ku pamajikan geus ya. Itu. Jadi ya Allah, jangan pindahin orang Gaza ke sini. Ini ungkapan kita belum saum. Meskipun kita sudah melaksanakan saum di bulan Ramadan karena kita masih takut oleh dunia ini. Kita masih takut lapar. Kita masih takut kalau tidak punya uang. Kita masih takut oleh peperangan. Kita pengen damai. Kalau pengen damai harus berani perang, sepakat? Mungkin tidak ada kedamaian kalau tidak ada keberanian untuk perang. Nggak ada, yang ada kejajah kita. Itu mah sudah teori itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah datang ke Madinah padahal sedang damai waktu itu? Rasulullah membuat pasukan perang. Padahal can aya perang. Bahasanya tidak mungkin ada kedamaian kalau tidak ada keberanian untuk berperang. Ada kontradiktifnya, tapi adanya tuh. Oh tapi sayang ini bangunan-bangunan yang sudah kita bangun, bangunan saha. Ya kan? Jangan takut jembatan hancur, jangan takut bangunan hancur. Kalau kedamaian, khususnya kedamaian akidah kita rusak. Mana yang lebih bahaya? Monas bahe atau akidah rungkad? Akidah rungkad jauh lebih bahaya daripada Monas bahe. Monas bisa dibangun deui, akidah mah hese kalau udah rungkad. Terus kalau Arif sudah akidahnya rungkad, kira-kira pulangnya kemana? Surga neraka? Ke neraka. Kalau sudah pulang ke neraka bisa tuh dibantuan ku gubernur misalnya, bisa tuh? Bisa tuh dibantuan ku wali kota misalnya? Tuh bisa, karena itu pilih wali kota gubernur yang tidak bikin rungkad akidah kita. Itu. Saya sudah punya pilihan. Pengen tahu pilihan saya? DM itu. Nah, iyalah, mau diumumkan di dia DM ya. DM tahu udah dimutakin. Menik itu sirik kan ibu gengaran Andi itu. Oke. Itu syahadat, salat, saum ya. Terus zakat. Kalau kita masih takut kehabisan uang, saya cari uang sebanyak-banyaknya buat apa? Buat bisa sodako, buat bisa zakat. Saya nggak berpikir untuk bisa beli ini beli itu. Saya nggak berpikir beli mobil. Yang penting kok bisa sodako, bisa berbuat baik dengan sesama. Akibatnya apa? Allah yang membelikan mobil untuk saya. Waktu itu ada malaikat ngajak saya ke dealer. Naon kat ke dealer?
aloh miwarang sadao gaya jadi mangmelikeun ge malaikat. Mangkeung sih bisa salah milih, masalahnya malaikat nganu maturanna malaikat pencabut nyawa. Pokoknya mah nggak usah lah, nggak usah mikir pengen punya ini pengen punya itu. Saya ingin bersodakoh, saya ingin berzakat. Engke ge aya geura sok. Sok ojos kan pengen kawin lagi tah nyari modal. Teu kudu hayang. Pokoknya saya punya uang pengen bersodakoh, saya punya uang pengen berzakat yang besar. Udah nanti juga dikawinin ku Allah. Kalem jos. Ayo capek ulah capek. Jadi udah, dan ojos mungkin setelah bahagia dengan sodako, bahagia dengan zakat, mungkin ojos sudah tidak kepikiran untuk nikah lagi. Dia akan menikmati kelakuannya itu kan itu. Malah mungkin nanti istrinya yang bawa calon istrinya. Papa cek bojo nate, aku punya teman juara nih, teman bisnis aku, cek istri nate. Soalnya kan istrinya ngajar, teman bisnis, mama tuh di kelas ngajar doang, dari sekolah dapatnya segitu. Nah ini bisnis yang membuat kita bisa alhamdulillah. Sudah Pak, insya Allah aku bisa kompak sama dia. Tarima moal. Terus lucu, bercahaya di wajahnya teh. Tarima ulah. Cirina bercahaya naon, bawa kanu poek hurung. Udah tasbih. Tasbih, bolat-bolat itu. Nah jadi kembali lagi. Oh, rukun Islam saja membentuk karakter. Dari sodakoh saja, dari zakat saja. Apakah dari zakat kita akan berlalu begitu? Enggak. Zakat itu betul-betul melatih kita untuk membersihkan hati dari ketergantungan kita kepada harta. Kalau sudah terbiasa sodakoh, terbiasa zakat, insya Allah nggak punya uang tenang, biasa we gitu. Nggak punya uang lempeng we. Kalau muntara zakat, tara sodako, saya yakin uang 1 juta di dompet yang kalau berkurang 50 mikir alah kok kurang, terus ya teteh. Kira-kira tentram gak sih orang yang tidak khawatir dengan tidak adanya uang? Tenang pisan. Mana ya surah seri wae boga duit? Teu. Nawut surah seri wae, pan urang ka Karagelo. Beda deui nya. Pan urang ka Karagelo. Eta mah dongeng nu gelo teh apa? Saya jadi ingat cerita tentang rumah sakit Ciba mah ya aneh-aneh wae nya. Ada seorang teman gila katanya kejebur susukan diudak sama temennya kejebur di tulungan bantuan. Wah salamet dikeprokan tak ku dokter. Wah jiwa kesosialnya sudah luar biasa. Isuk teh cager cenah ya. Kasih aja surat keluar udah kasih tahu Arif sini. Ngaranna teh Arif. Arif sini. Kamu tuh kemanusiaannya sudah luar biasa, hebat pisan. Saya suka kamu sosialitinya tinggi. Sampai ada gejebur aja kamu selamatin. Tapi sayang, sekarang teman kamu sudah meninggal. Kenapa? Gantung diri. Bukan gantung diri, Dok. Itu teh saya jemur. Soalnya bases. Gitu. Itu bukan gantung diri, Dok. Itu saya ya wae lah. Aya deui itu dongeng Ustaz Epul teh kamari. Nonton nu garelo naik kana tiang listrik. Ieu tungtungna turun nu gelo teh seuri. Naik deui nu gelo deui. Ieu tungtungna turun seuri. Dokter penasaran, naon sih? Ada apa itu? Lihat aja sendiri cek nu garelo teh. Naik ke dokter teh. Ini ujung tiang listrik. Oh. Manehna era teh seuri. Teu seuri eta. Nah ulah siga nu kitu lah nya. Pokona orang syahadat, salat, saum, zakat. Tidak ada lagi hal yang membuat kita risau di dunia ini karena lapar sudah kita rasakan. Sujud di hadapan yang maha agung sudah kita rasakan. Kan gitu ya. Berikrar untuk jatuh cinta kepada Allah sudah kita lakukan. Oke. Kemudian kita berhaji. Haji ini ungkapan dari 4 rukun Islam yang ada. Ungkapan syahadat. Labaik Allahumma labaik la syarika lak labaik dan seterusnya, mengikuti sunnah Rasul. Kemudian ada sholat di sana. Kemudian di sana juga kita akan mengeluarkan ongkos, biaya dan lain sebagainya. Ya, rukun Islam yang 4 semua disimpulkan dalam berhaji. Yang berhaji itu kita silaturahmi. Jangan ngomong udah berangkat ibadah haji kalau kita masih jelek sama tetangga, sepakat? Kita sengaja oleh Allah dipertemukan dengan manusia dari berbagai negeri, dari berbagai etnis, dari berbagai suku bangsa. Supaya apa?
supaya kita punya toleransi. Ya, bukan toleransi itu bukan menghargai, bukan. Mampu menegakkan kebenaran dengan cara yang tepat sesuai dengan enaknya pendengar, tapi tetap kebenaran. Toleransi itu bukan gini, Ustadz Saiful judi, saya biarkan, udah dia toleransi lah, karunya butuh duit, udah itu bukan toleransi. Hah? Itu namanya nyimpen saham, awas mun menang bagi-bagi. Itu bukan toleransi. Yang toleransi itu begini, Apple berbuat salah, saya ingetin, salah kamu. Itu. Tapi bukan hanya nyalain, karena itu nyakitin. Oh, tadi main yuk orang belanja, ente mau beli apa? Saya pengen beli ini, udah. Ini saya sekalian ada uang ini. Setong judi, si dosa. Artinya apa? Itu toleransi. Saya menghargai perasaannya, tapi tetap saya menyampaikan kebenarannya. Begitu. Dilarang mengucapkan Natal, tekudu toleransi pipiluan mengucapkan Natal, ya tidak usah. Kita tetap baik saja kepada mereka yang mengucapkan Natal, tanpa harus mengucapkan kan. Bro, Natalannya, wilujeng lah. Wilujeng saja bukan mengucapkan Natal, wilujeng lah, sing bahagianya. Udah. Atau tetap kita jadi tetangga yang baik buat mereka, tidak mengganggu mereka kan itu. Itu toleransi. Dalam versi ajaran agama, toleransi itu bukan pipiluan, betul mengucapkan selamat hari apa gitu ya. Selamat hari Rabu kabeh asana teh teu kudu gitu kan. Kalau itu bagian ritual mereka, kita tidak usah ikut campur. Kalau itu bukan ritual, silakan saja. Kalau bergaul makan itu. Artinya toleransi apa? Tegakkan kebenaran meskipun tegakkan kebenaran meskipun mungkin agak lama karena berputar. Memilih bahasa yang bagus. Kalau ada kalimat kulil haqqa walau kana murran, katakan kebenaran itu meskipun pahit, itu pahit buat kita karena kita harus berpikir keras untuk menyampaikan kebenaran dengan bahasa yang bagus. Kan gitu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikan, ajak orang untuk jalan untuk ikut ke jalan Allah dengan ilmu hikmah, wa mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Kan gitu. Di kita tekanin versi saya aja, hasanah, ada apa lagi? Birrun, ada apa lagi? Arif. Apa ya? Ya, apa? Ma'ruf ya. Ma'ruf, hasanah dan birrun itu sama-sama artinya baik. Saya menerjemahkan begini, hasanah itu baik karena taat kepada Allah. Kalau ma'ruf baik karena logika ikut bekerja, ilmiah. Kalau birrun baik yang memberikan kebaikan kepada sesama. Tiga ini harus kita punya. Birrul walidain, berbuat baik pada orang tua. Bir kepada tetangga, berbuat baik. Kalau ma'ruf itu berbuat baik dengan ilmu. Kenapa ente ganti oli? Padahal kan olinya masih bagus enggak? Dalam aturan oli harus setiap 1.500 km saya ganti ini. Tapi kan halus kan ya? Henteu, cek kalau nak kudu kieu beres. Cikrul boga urut. Tuh beres. Itu tidak birun itu zolim. Tapi lain zolim benernya nih ya, tapi teu apal haritonya. Itu. Makanya kudu apal. Mengandi tajos. Aduh bahaya. Darurat. Nah itu. Baik, ada yang ditanyakan? Itu tentang rukun Islam. Dari situ saja kita sudah bisa membayangkan bahwa Islam itu bukan untuk kematian, tapi untuk kehidupan. Sepakat? Boleh kita berkurban untuk yang meninggal? Yang sudah meninggal dipangmotongkeun kurban boleh nggak? Nah, geus maut, udah selesai urusannya kan, itu sudah tidak ada kewajiban lagi. Boleh kita menghajikan, mengumrohkan mereka yang sudah meninggal? Sudah meninggal, sudah. Dan ini ada pertanyaan kecil saja dari kegelisahan saya. Kenapa ya yang ada badal haji, umroh ya, ada kurban ya kan? Kenapa yang ada uangnya? Ada nggak orang yang berani badal tahajud? Huh? Ayo, nggak ada. Hah? Anggip. Nya, rek tahajud teh istihoroh lah nya tahajud ulah. Bahaya. Aduh ini sahabat di sini ramai banyak personil ya Allah. Tadi sudah makan kabuli ya Allah. Ternyata semua suka dibully ya. Tadi sampai semuanya kabuli itu.
Ada yang ditanyakan silakan. Nah, bedanya apa mendirikan dan melaksanakan? Nggak ada sih kalimat melaksanakan, yang ada akimis sholah, dirikan sholah. Tapi kalau untuk melaksanakan sholat itu taraf pendidikan merenya buat anak-anak. Hah? Bukan, sholatnya itu sendiri. Ya, kalau mendirikan mendirikan sholat mah melaksanakan sholat ya, melaksanakan sholat ya unggul. Kalau mendirikan sholat sama menegakkan sholat sama, betul-betul sholatnya tegak dalam perilaku kan itu. Dan siapa yang melaksanakan sholat? Orang yang masih belajar tentang sholat. Dan siapa yang belajar itu? Balita. Kalau udah dewasa mah, Anggi misalnya non muslim masuk Islam sudah harus menegakkan sholat itu. Dan logikanya juga sudah harus jalan untuk bisa menegakkan sholat dengan makna-makna yang jelas. Dalam sholat ada kalimat Robbik firli warhamni wajburni warfani. Minimal kalimat itu diulang-ulang, Robbik firli, Robbik firli, Robbik firli. Kenapa kita minta kepada Allah ampunan? Allah yang nyuruh. Karena Allah tahu kita teh rajin salah. Dan Allah tidak ingin Anggi masuk neraka. Allah tuh nggak mau kamu masuk neraka, teh nggak mau. Allah ingin kamu tuh masuk surga. Terus kumaha tuh carana? Udah ikutin apa kata Allah, istighfar. Terus kalau sudah istighfar resikonya apa? Resiko dari istighfar, resiko dari mengucapkan astagfirullahaladzim. Iya itu mah hasilnya, ini mah resiko. Ya? Diujinya apa? Dengan pidosaan kan. Dan kita berjuang untuk meninggalkan dosa itu setelah kita istighfar. Kang Ojo sering istighfar. Misalnya dalam urusan wanita di istighfar. Iya, setiap hari itu wanita cantik datang. Beli cuankinya di jalan apa? Di jalanan Kang Jos? Hah? Di jalan Serayu sini? Emang di Serayu gitu? Sari Jadi ente. Sari Jadi dekat mana Jos? Hah? Emang Polban ada Sari Jadi? Sari Jadi ada di Polban? Sari Jadi arah ke Polban. Nu manana nu pas-pasna tuh. Hah? Blok 3 di Sari Jadi blok 3. Ulah Sherlock ke teman-teman di Instagram serbu. Cobaan alapi lagi atau sabaran sih? Yes. 15.000 cobaan nyaur bu, 15.000 rasakan. Ini salah seorang di antara kita yang salah. Salah seorang kan? Seorang salah. Salah seorang yang tapi dah bukan cuanki meureun namanya ya, cuanki. Pan cuanki mah cari cuan jalan kaki. Hah? Hah? Oh dari rumahnya jalan kaki, oke. Di Sari Jadi dekat Polban blok 3 ke arah Polban ya. Luar biasa insyaallah. Pokoknya mah diserbu nanti sama teman-teman di Instagram ini bakal datang. Pokoknya 10% we. Untuk kita Jos. Pokoknya mah untuk 10% mun saya ngambil, mun urang nu kadi itu 10% ya. Mun dikirimkeun 5%. Gitu. Potong ongkir. Untuk kita teu. Itu ada pertanyaan lagi? Allah itu tidak pendendam. Ketika hambanya berdosa, Allah tidak akan memberikan hukuman sekarang, karena Allah akan berikan hukuman itu di akhirat nanti. Kalaupun kita sakit atau kita mendapatkan musibah, Allah janjikan bagi kita yang mukmin, sakit dan musibah itu menebus dosa kita. Bukan karena dosa kita sakit, bukan karena dosa kita mendapatkan musibah. Ya kan? Sebab setiap dosa kita akan Allah ampuni sepanjang kita beristighfar dan kita tidak mengulanginya lagi. Bahkan saking sayangnya Allah kepada kita hambanya, Allah ampuni kita. Kata Allah, wasyari'u ila magfirati min rabbikum, bersegera minta ampun kepada Allah. Allah nunggu loh ampunan kita, permohonan ampun kita. Allah nunggu itu. Jangan kecewakan Allah menunggu kita. Kan itu, segera istighfar, kemudian segera berubah untuk menjadi baik. Tapi betul, saya teh susah dapat rezeki mungkin karena dosa-dosa saya. Tong nyalahkan gitu, Allah tuh sudah mengampuni. Tapi buktinya saya seret, Ustaz mah teu apal. Ya memang mung apal. Daripada apal orang kudu mereh yo. Kan gitu. Itu. Jadi kumaha tuh Ustaz? Anda bukan karena Anda dosa seret rezeki Anda, tapi Anda kurang bersyukur. Kurang bersyukur gimana? Ya bersyukur itu berpikir kreatif. Ini
mic fungsinya buat apa? Pengeras suara, diklips, dijepit terus buat apa lagi? Hah? Buat beli rumah. You 2 truk jadi rumah. Okay. Buat modal perceraian. Baledog pemajikan, cerai langsung. Banyak sekali fungsinya. Artinya seorang yang berpikir akan mampu menemukan fungsi dari anugerah yang Allah berikan seluas-luasnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur dengan kreatif, kamu bisa mendapatkan tambahan nikmat dari Allah. Nikmat apa? Nikmat mic ini bukan hanya untuk ngomong, tapi nikmat mic ini untuk semua hal. Itu harusnya. Jadi kenapa syarat rezeki misalnya, atuh entem kurang mau tekar, mangga hanya buat dimakan atau dibagikan sama teman. Ini mangga bisa membunuh penjahat, tau nggak? Campuran sianida bikin beres. Artinya banyak sekali fungsinya kan itu. Jangan terpaku kepada satu fungsi saja. Laptop banyak fungsinya. Dari laptop bisa menghasilkan miliaran rupiah nggak? Oh nggak bisa banget. Judi online. Hati-hati doraka atau judi online. Nggak, misalnya dagang online lah ya, dagang online maksud saya. Lain judi online. Judi online mah siapapun pelaksananya, yang membiarkannya, apalagi pelakunya juga bandarnya neraka, guys. Ini sok ustad sok surga, bukan. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya sudah bisa dipastikan masuk surga, nggak berani. Tapi itu mah ada hukum jelasnya. Judi mah jelas atuh. Saya ingat sekali dulu ada satu kota yang disarankan, yang diusulkan oleh gubernurnya ingin membangun kota ini dari judi karena banyak orang yang judi. Terus para ulama mengatakan jangan. Enggak, ini harus supaya cepat aku badinya. Alhamdulillah kota itu maju karena dana judinya masuk untuk pembangunan kota. Oh maju banget. Tapi hasilnya apa? Masyarakatnya tidak ada yang tentram. Kelakuan akhlak masyarakatnya luar biasa. Riweuh pokoknya mah. Beda dengan masyarakat yang kotanya dibangun betul-betul dari hasil pekerjaan, dari hasil usaha yang halal. Nah ini, hati-hati dengan judi. Ayo nusok judi tara? Hah? Aku melarat karena judi. Hah? Oh itu Dudi meracuni keimanan. Tuh ya, sing waspada. Jadi tidak ya apa dosa kita insya Allah sudah kita. Gini saya tanya pada hadirin semua, punya dosa? Punya. Oke, sudah diampuni belum? Sing yakin atuh, udah diampuni belum? Diampuni. Sudah beres. Innal hasanata tudhibna sayyi'at. Semua sholat itu kan menghapuskan dosa kita, semua kebaikan yang lillah yang kita lakukan karena Allah menghapus dosa, beres. Geus naon deui tinggal maut. daripada hirup ngahirinan sok. Oke. Kalau tidak mau ngahirinan ya bermanfaat saja. Nah itu mungkin ya saya hanya sekedar mengingatkan satu kalimat sih, hanya dipanjangkan di rame. Kalimatnya pendek. Agama ini untuk menuntun hidup kita. Bukan untuk menuntun mati kita. Orang yang baik dituntun oleh agama, kematiannya pun akan menjadi kematian yang dirindukan oleh Allah. Itu. Insya Allah kita semua akan berada dalam kondisi seperti itu dan mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Ya. Setiap Selasa kalau sahabat mau hadir di Adipati Kertabumi 15 silakan saja, tapi khusus laki-laki ya, dan syaratnya satu, nukar resep. Itu saja, sekian, mohon maaf, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.